Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Diandra dengan NPM 2401010035. Di sini kita akan kajian Qiraatul Quran atau ilmu tajwid. Langsung saja. Yang pertama itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya huruf, dan sifat-sifat huruf. Tujuannya adalah agar bacaan tidak salah dan tetap sesuai makna yang dimaksud dalam Al-Quran. Selanjutnya, hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iklab, yang keempat ada ikhfa. Langsung saja. Yang pertama, bacaan idhar. Idhar adalah hukum ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Kata izhar sendiri berarti menjelaskan, sehingga cara membacanya harus jelas dan terang tanpa dengung. Contohnya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 137, yaitu pada bacaan Sami'un Alim. Di mana tanwin pada Sami'un bertemu huruf ain sehingga dibaca jelas atau idhar. Sami'un Alim. Yang kedua, bacaan idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca melebur dengan dengung. Contohnya Quran surah Yasin ayat 9. Min waraihim. Pada nun sukun bertemu dengan waw, sehingga dibaca min waraihim. Yang kedua, idgham bila gunah, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Perbedaannya adalah pada jenis ini tidak menggunakan dengung. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 pada bacaan mir rabbihim dibaca langsung lebur menjadi mir rabbihim. Selanjutnya bacaan iklab. Iklab yang artinya mengganti atau membalik. Hukum ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dalam hal ini bunyi nun atau tanwin diganti menjadi suara mim dengan dengung yang jelas. Contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 33, yaitu pada lafaz ambihum. Pada kata tersebut nun sukun bertemu dengan huruf ba sehingga dibaca bukan anbihum, tetapi ambihum, seolah-olah huruf nun diganti menjadi mim. Selanjutnya bacaan ikhfa. Ikhfa yang berasal dari kata menyembunyikan atau menyamarkan. Ikhfa terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf hijaiyah selain huruf izhar, idgham, dan iklab. Cara membacanya adalah samar, antara jelas dan lebur disertai dengan dengung. Contoh Quran surah At-Tariq ayat 7 pada lafaz min salbih. Nun sukun bertemu dengan so sehingga dibaca min salbih dengan suara en yang disamarkan sebelum masuk ke huruf so. Langsung saja hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mimi, ikhfa safawi, idhar safawi. Langsung saja. Yang pertama idgham mimi. Idgham mimi mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah dengan meleburkan 2 mim tersebut menjadi
menjadi satu mim yang dibaca dengan dengung atau gunah dan disertai penekanan suara. Hukum ini juga disebut dengan idgham mislain safawi karena melibatkan dua huruf yang sama dan diucapkan melalui bibir. Contohnya, terdapat dalam lafaz Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Lahum maghfirah, di mana mim sukun bertemu mim sehingga dibaca dengan dengung yang jelas. Yang kedua, ikhfa safawi. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dalam hal ini cara membacanya adalah dengan menyembunyikan ikhfa suara mim, yakni tidak dibaca jelas seperti idhar dan tidak dilebur seperti idgham, melainkan diucapkan di antara keduanya dengan dengung atau gunah, disebut syafawi karena pengucapannya melibatkan bibir. Contohnya dari hukum ini terdapat dalam lafaz Quran Surah Al-Fil ayat 4. Tarumihim bihijarah, di mana mim sukun bertemu ba dan dibaca dengung samar. Yang ketiga, idhar safawi. Terjadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dalam bacaan ini, huruf mim dibaca jelas dan tidak didengungkan, serta tetap terdengar dengan jelas makhrajnya, disebut syafawi karena huruf mim keluar dari bibir atau syafah. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1. Alam taro, di mana mim sukun bertemu huruf ta, dibaca alam taro. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.